sebentar lagi kita bakal dengar sharing. Kita akan belajar tentang between studying and fellowship. Oke, mungkin Bang Kevin boleh, the stage is yours. Oke, Bang Aldo, terima kasih untuk kesempatan. Hari ini sangat senang bisa berjumpa dengan teman-teman semua, khusus bagi yang adik-adik ya yang baru masuk di tahun ini ya, untuk mulai menempuh pendidikan di bangku kuliah. Ya, topik ini sangat menarik juga, terutama untuk yang baru masuk ya. Saya bukan istilah apa menggurui ya, tapi karena mungkin saya melaluinya lebih dulu dan ada beberapa rekan juga di sini, ada Bang Jiri, Bang Aldo udah selesai, dan nanti juga mereka punya cerita tersendiri, Tasya juga, dan biarlah itu jadi suatu pelajaran baik bagi teman-teman yang masih sementara kuliah juga, dan mungkin yang baru ini bisa ya sedikit mendapat insight baru, dan itu bisa dilaksanakan selama menempuh pendidikan di bangku kuliah ya. Jadi ini apa yang bisa saya share ya, semoga bermanfaat, dan ya biarkan teman-teman yang mungkin nanti menjalani dengan variasi dan yang Tuhan pimpin tersendiri. Nah, oke, sebelum mulai mungkin kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu di sore ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama, kami mau belajar juga bersama-sama Tuhan mengenai suatu topik dalam dunia kampus, mengenai pentingnya studi dan juga fellowship. Tuntun kami lewat kuasa Roh Kudus, dan biarlah Engkau yang membimbing kami Tuhan lewat apa yang disampaikan. Itu juga bisa kami renungkan dan bisa kami praktekkan dalam seluruh kehidupan kami, khusus di bangku kuliah. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Mungkin sekitar 20-30 menit saya coba sharing, dan nanti kita akan lanjut di diskusi kelompok ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Terlihat Bang. Sudah Bang. Oke, ya jadi temanya ini ya, cara studi dan fellowship ya. Mungkin sepanjang ini saya akan bercerita mungkin lebih banyak ke pengalaman ya, pengalaman yang saya lalui ya, mungkin ada baik atau ada enggak ya, nanti teman-teman bisa ini apa menyaring lagi, dan ada yang baru mungkin teman-teman bisa menjadi bahan pelajaran. Tapi mungkin ini yang saya alami, dan ya saya setelah memikirkan hal ini jadi flashback lagi ketika mulai 10 tahun, udah berapa, 12 tahun lalu ya, mulai ke Depok dan mulai kuliah. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri juga, dan ya sebuah berkat juga sih yang saya syukuri ketika bisa berkuliah ya, ada kesempatan untuk kuliah. Dan setelah saya renungkan bahwa apa sih manfaat kuliah atau apa, kenapa kita harus kuliah, dan satu ayat yang langsung terlintas di saya itu Amsal 1 ayat 7, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bahwa memang landasan awalnya adalah kita takut akan Tuhan ya. Berarti takut akan Tuhan berarti bukan ini ya kayak orang tua terus marahin kita dan lain-lain, tapi memang prinsip takut Tuhan bahwa kita menghormati dan kita meyakini dan kita melakukan apa yang Tuhan mau, itu sebagai bentuk ketaatan kita, dan dasarnya dari situ. Kalau saya renungkan juga iya ya. Berarti kalau misalnya tidak takut akan Tuhan, berarti mungkin dia bisa belajar, tetapi arahnya mungkin dan tujuannya itu tidak atau mungkin kurang tepat ya, kalau pemikiran saya ya. Kalau misalnya landasannya kita takut akan Tuhan, berarti pasti
proses ke depan atau perjalanan ke depan itu memiliki landasan yang kuat. Ini mungkin satu ayat yang ketika terlintas mengenai belajar ya, dari Amsal 1 ayat 7. Nah, kemudian di dalam journey saya mulai masuk kuliah, ini mungkin saya cerita sedikit ya mengenai join ini, karena dengan fellowship ya saya juga bertumbuh di pelayanan navigator, mulai kenal dari SMA ya di PAS di Ambon dari 2007 waktu itu ya, dan kemudian 2009 kuliah pindah ke sini, dan di sana waktu itu saya sempat mengikuti retreat dari navigator tahun 2007 itu, dan ada satu bagian firman Tuhan yang saya cukup renungkan sampai sekarang, dan itu kira-kira menjadi landasan ya. Mungkin saya meyakini juga teman-teman punya ayat firman Tuhan yang kira-kira itu menjadi moto atau apa landasan untuk teman-teman berjalan di dalam Kristus, di dalam Tuhan ya, itu yang menguatkan sampai saat ini. Dan ini adalah bagian firman Tuhan yang kira-kira itu saya renungkan dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31. Kalau teman-teman ingat bahwa saya tidak mencantumkan, tetapi kira-kira gambarannya bahwa yang bukankah 2 burung pipit itu dijual seekor seduit ya, dua ekor seduit atau seekor 2 duit. Nah itu, tetapi Tuhan tetap memelihara mereka. Dan bagaimana sampai rambut kepalamu juga itu terhitung, yang dimana kita sendiri tidak bisa menghitung jumlah rambut kita ya, tetapi Tuhan sangat sangat concern dan mengenal kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, mengenal detail seluruh kehidupan kita. Dan seperti tadi sharing teman-teman juga, dari bagaimana Tuhan tetap memelihara dalam hal-hal kecil yang dilakukan, itu ya berarti memang kita semua berada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan yang kita jalani sepanjang kehidupan kita, mulai dari kecil sampai sekarang, sudah mulai masuk kuliah, dan juga sudah rekan-rekan yang sudah alumni, sudah mulai masuk dunia pekerjaan ya, bahwa kita semua pasti ada dalam kedaulatan Tuhan dan rencana Tuhan. Dan itu yang menjadi landasan. Dan ya sempat di Ambon waktu itu masih SMA, mau memikirkan kuliah juga, belum sampai akan ke Jakarta dan Depok sini ya, itu belum ada di pemikiran sama sekali. Tetapi bersyukur ada kesempatan itu, dan ada satu bagian firman Tuhan yang menguatkan juga ketika mau berangkat ke sini, di Amsal 3 ayat 5 dan 6, bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi memang setelah tadi kedaulatan Tuhan berlaku atas kehidupan kita, ya kalau Tuhan sudah atur, dan bagaimana kita tetap ya bebas saja harusnya ya, menyerahkan seluruh kehidupan kita dan percaya bahwa Tuhan akan memimpin sampai akhir ya, ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, ini mungkin asumsi umum dan lain-lain yang teman-teman juga mungkin sudah belajar, sudah tahu ya, karena dari SMA, dari SD, sudah SD, SMA, kemudian sampai kuliah. Ya apa sih, mengapa kita harus belajar ya? Tentu ada alasan dan juga yang kita lakukan. Tapi ini mungkin saya melihat ada beberapa yang saya dapat ketika mengapa saya harus belajar. Itu menunjukkan bahwa kita adalah seorang Kristen ya, yang ingin menyukakan hati Allah. Ya caranya itu kita belajar, karena itu juga kehendak Tuhan ya, dalam Matius 6 ayat 33, bahwa tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana Allah yang ingin kita senangkan terus ya. Dan juga kita sebenarnya punya kemampuan dasar untuk belajar. Jadi saya teringat kembali isi pidato dulu ya waktu saya SMA, dan itu cukup menguatkan, dan sampai sekarang juga masih ingat sih bagiannya, bahwa kita diciptakan dengan tujuan khusus dan memiliki talenta. Tidak ada seorang pun yang diciptakan tanpa memiliki talenta, karena
Tuhan kita yang agung itu mempunyai kreativitas yang tak bisa kita pikirkan dengan pikiran kita yang sangat terbatas. Jadi setiap kita di sini pasti punya talenta dan kemampuan khusus yang Tuhan tetapkan, Tuhan berikan, dan itu juga berguna untuk kehidupan selanjutnya. Nah, bagaimana selanjutnya itu kita menemukan tujuan tersebut, yaitu bagaimana dengan cara tetap belajar ya, untuk mengembangkan talenta yang kita punya. Yang berikut juga bercita-cita ingin lulus dengan baik ya, pasti semua kita punya dasar atau landasan yang ingin lulus juga dengan hasil yang baik, memuaskan. Alasan untuk belajar yaitu kita menunjukkan keunggulan, artinya tidak tinggalan ya dengan teman-teman yang lain, tapi ada potensi yang Tuhan sudah tanam dan itu bisa kita tunjukkan, atau ada karya yang kita hasilkan ya dengan kita belajar. Yang berikut untuk mengembangkan kebiasaan bekerja keras. Jadi ini tahapan juga ya, karena ketika kita mulai belajar itu sebenarnya ada kebiasaan-kebiasaan baik yang kita bina dan nanti akan mendukung nanti di kehidupan selanjutnya. Nah, ketika kita akan kuliah nanti mungkin sekitar 4-5 tahun ya, dan di situ ada kebiasaan baik yang kita tanamkan, bekerja keras, nah itu yang nanti bermanfaat ya untuk di dunia pekerjaan dan selanjutnya. Yang berikut untuk memenuhi tanggung jawab terhadap orang tua di dalam Keluaran 20 ayat 12. Mungkin teman-teman sudah hafal juga, hormatilah ya. Jadi memang ini ya, orang tua juga punya harapan ya. Di dalam kita belajar pasti ada harapan orang tua dan ya, kita bertanggung jawab untuk memenuhi harapan tersebut juga. Seperti yang saya tadi bilang, untuk persiapan profesi selanjutnya untuk pekerjaan ke depan ini sangat berguna. Juga mendapat kesempatan yang lebih besar. Untuk motivasi pribadi sendiri pasti masing-masing pribadi punya ya, untuk alasan mengapa dia belajar, terdorong untuk apa, dan pasti punya ya. Kalau saya waktu itu karena ada kesempatan ya, karena kan dapat kesempatan beasiswa ya sampai S2 itu, dan itu itu juga di luar pemikiran sebenarnya jalan Tuhan. Kalau saya boleh cerita sedikit, waktu itu sudah lolos seleksi pertama dan kedua belum diumumkan. Nah, kemudian guru BK-nya itu menyarankan untuk ke Jakarta aja, ke Depok, langsung cek di kampus. Nah, kebetulan ada saya dengan satu teman, kami akhirnya ke Depok itu tanpa tahu nilainya hasilnya itu kami lolos untuk tes berikut atau enggak. Setelah sampai, besoknya kami cek di kampus ya, bersyukur saya yang lolos, ada teman yang satu nggak lolos. Dan itu hari Selasa kami berangkat, Rabu cek di kampus, jadwal tes berikutnya, tes keduanya hari Sabtu. Dan bersyukur bisa mengikuti tes dan langsung diumumkan bisa lulus. Dan hari Minggu itu saya harus CD di gereja. Itu waktunya mepet banget sebenarnya, dan setelah selesai tes langsung pulang lagi ke Ambon. Dan saya bersyukur bahwa lihat ada rencana Tuhan dan jalan Tuhan yang ya mungkin secara pemikiran ya mungkin ya, tetapi ya, Tuhan sudah sediakan itu, dan ya itu kesempatan ya, dan yang patut disyukuri. Mungkin tiap orang berbeda untuk jalan ceritanya ya, teman-teman pasti nanti akan punya journey masing-masing ke depan, dan itu yang nanti akan menjadi kesaksian juga bagi saudara atau teman-teman yang lain. Jadi let's enjoy dan menikmati ya. Ini mungkin sedikit ya, ini mungkin teman-teman juga sudah bisa tahu ya, tapi ini yang prinsip-prinsip dasar sih di dalam kuliah, dan yang paling utama sih sebenarnya komitmen ya, komitmen untuk terus melakukan ya. Kalau cuma 1-2 kali memang akan goyah ya, tapi kalau dilakukan rutin dan teman-teman punya tujuan yang tepat, arahnya kemana ya, misalnya fokus di dalam studi ya, mungkin bermanfaat juga sih prinsip-prinsip ini bisa teman-teman terapkan di dalam menjalankannya. Pertama mungkin jangan bolos kuliah, kemudian jangan pernah mengikuti kuliah tanpa persiapan, kemudian buat notes atau catatan yang baik, sediakan waktu secara teratur untuk setiap mata kuliah yang diikuti mungkin ya, karena mungkin porsi mata kuliah beda-beda, ada yang mungkin relatif lebih mudah, ada yang
agak sulit ya, sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing. Ya mungkin yang agak sulit, spare waktunya bisa lebih banyak untuk belajar. Yang berikut, lebih banyak atau kerjakan tugas yang diberikan, jangan sampai terlambat ya mengumpulkan tugas. Itu juga notes yang penting ya, karena dosen juga kebanyakan memberikan nilai sesuai dengan ketepatan waktu. Teman-teman juga ya pernah alami ya, bagi teman-teman yang sudah alumni juga ya pasti merasakan hal tersebut. Yang berikut, dapatkan pertolongan. Ini misalnya ada yang kurang mengerti, boleh bertanya pada dosen, atau juga yang paling penting memang punya teman-teman, rekan-rekan yang dekat di kelas ya, yang bisa menolong dalam mengerjakan tugas, atau ada hal yang tidak mengerti bisa belajar bersama-sama. Kalau saya dulu itu karena kami sedikit orangnya, jadi kebanyakan mengerjakan tugas itu secara bersama-sama, dan itu sangat bersyukur juga karena relatif lebih sedikit ya tugas bisa diselesaikan dengan baik. Dan ya, kalau misalnya kelasnya cukup banyak dan teman-teman punya beberapa teman, yang usahakan ya bisa ada 1 atau 2 teman yang dekat yang bisa menolong teman-teman juga. Untuk ujian ya mempersiapkan diri supaya hasil yang teman-teman dapat juga lebih baik ya. Dan yang berikut ya jangan menyontek. Jadi, kalau prinsip yang sederhana sih, tapi sebenarnya ini melatih integritas juga ya, karena ke depan dunia pekerjaan ya kita nggak tahu kerja di mana, dan ada satu waktu kita ditentukan ini yang mulai dari kuliah kita sudah melatih diri, itu merupakan hal yang baik ya. Nah itu mungkin sedikit pengembaraan studi atau belajar ya di kampus. Dan sekarang coba kita lihat di fellowship. Kalau fellowship ya, kalau yang saya dapat cita dari terjemahan bebas, yaitu merupakan suatu bentuk pergaulan ya yang bersahabat. Nah, kemudian terutama dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama hobi, itu bisa dikatakan fellowship. Tapi kalau misalnya kita yang di komunitas mungkin yang di Kristen, dan ini lebih ini ke persekutuan mungkin ya, persekutuan dengan saudara-saudara kita yang seiman ya, seperti ini komunitas navigator. Tapi mungkin fellowship juga bisa digambarkan ya dengan teman-teman ya, teman-teman di kelas, lingkungan yang memang satu ini ya, itu bisa dikatakan persekutuan memang dengan beda topik atau memang apa ya tujuan yang mungkin berbeda ya, tapi ada suatu perkumpulan adalah bersamaan ya di dalamnya. Jadi memang fellowship kalau di kampus yang saya alami ya memang banyak ya, banyak menyita waktu juga ya. Soalnya selain saya ada 2 perbandingan sih, yang kalau studi sendiri dan fellowship, dan memang sebenarnya dua-duanya sangat penting, dan ada bagian-bagian tertentu yang saling mendukung satu dengan yang lain sehingga bisa berjalan bersama-sama. Tapi kadang-kala juga ada sering timbul konflik ya, mana yang harus utama, mana yang harus kita lakukan lebih dahulu. Tapi memang fellowship ini juga sangat penting untuk kita, terutama juga ketika di perkuliahan. Seperti di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 bicara bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh ya seorang bisa mengangkat temannya. Tapi kalau orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain, itu tidak bisa mengangkatnya. Jadi memang kita diciptakan juga ya secara community ya, sosial ya. Jadi tidak bisa menyendiri. Tapi mungkin ada beberapa kepribadian yang istilahnya apa ya? Dalam psikologi itu berbeda-beda, ada introvert, extrovert, yang cepat bergaul ya mungkin lebih nyaman sendiri dan lain-lain ya. Tapi ada suatu kondisi memang yang memang kita harus tetap bergaul dan memerlukan orang lain. Ketika saya datang kuliah juga itu merupakan tantangannya, ketika di sini harus bergaul dengan budaya teman-teman di suasana mungkin berbeda ya, ketika di Ambon masih di desa tapi ketika datang di sini di kota dengan berbagai teman-teman yang datang dari ya udah berbeda ya 10-12 tahun yang lalu. Tapi tanggung juga awal-awal ya ketika harus join dengan satu komunitas atau lain. Tapi saya belajar itu mungkin sekitar 6 bulan tuh baru saya agak-agak cair di kampus sebenarnya. Itu agak-agak stres juga, bukan stres sih, tapi
harus menyesuaikan. Waduh, mulai dari cara bahasa, gaya bahasa kan kalau orang Ambon agak beda, tiba-tiba harus adaptasi sini kan bahasanya campur-campur dan lain-lain, itu juga suatu tantangan waktu itu ya. Dan bagaimana bisa cair dengan teman-teman itu hal yang butuh waktu dan proses. Tapi mungkin teman-teman yang di sini ya yang baru ya belum terlalu ini mungkin ya, karena situasi belum ketemu fisik dan masih online juga, jadi mungkin beda tantangannya ya. Saya juga kurang kurang paham ya dengan karena kebanyakan semua masih online gini ya, belum fisik seperti yang dulu kami alami, tetapi kira-kira mungkin bisa tetap teman-teman beradaptasi dan menyesuaikan ya, mengambil pilihan-pilihan tepat di dalam menentukan komunitas atau fellowship yang diperlukan. Ya, kalau saya gambarkan, mungkin tadi yang seperti sudah dibilang bahwa memang antara studi dan fellowship ini tetap harus ada keseimbangan ya, tidak bisa dilepaskan dari misalnya tugas ujian dan karya tulis dan lain, kemudian fellowship ini lebih ke relationship dengan teman-teman, teman kelas, mungkin di pelayanan bisa di gereja yang teman-teman ikuti, atau juga di komunitas-komunitas pelayanan. Ya mungkin nggak tahu ya kalau online ya, kalau apakah tetap harus join, kalau UI mungkin ada apa PMK ya, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Nah, kalau online saya kurang tahu apakah dia jalan, tapi kalau offline kayaknya teman-teman UI punya pengalaman ya, tetap running ya, dari semester awal ada yang dibimbing kakak-kakak pembimbingnya yang udah tingkat 3 atau 4 membimbing adik-adik yang tingkat 1 dan 2. Apakah di online tetap dibagi gitu, atau mungkin ya, nanti teman-teman bisa sharing juga bagaimana di situ. Dan ada juga navigator ya yang mungkin sebagian besar kita sudah kenal, dan itu juga concern membimbing teman-teman. Dan juga ada di komunitas hobi yang teman-teman jalani, yang teman-teman merasa nyaman di situ. Dan banyak sebenarnya bentuk-bentuk fellowship itu ya yang terus kita bina, dan itu juga seringkali bersinggungan dengan tugas dan tanggung jawab yang harus kita selesaikan di studi kita. Tapi seperti saya bilang tadi bahwa memang ya studi dengan itu ya tetap harus bersamaan kan, nggak bisa dipisahkan. Kalau studi kita fokus gitu ya, yang saya mungkin ini karena kan studi bukan hanya berbicara belajar itu, tetapi bagaimana mengembangkan soft skill-nya, hubungan, dan itu yang memang ya kalau di dunia kerja kayaknya soft skill yang lebih banyak dibutuhkan ya, sedangkan skill ya mungkin hampir sama ya kalau misalnya kita terapkan, tapi cara kita beradaptasi, kemudian membangun komunikasi dengan orang lain, itu yang sangat penting juga kita latih dan kita lakukan. Ya, ini ada beberapa foto, sebenarnya ini udah jadul banget. Ini bentuk yang ya kalau saya cerita 2-3 tahun lalu, waduh, kalau pelayanan ya sampai akhirnya memang saya lebih fokus ke navigator ya untuk pelayanan. Pada saat saya kuliah dulu di kampus juga, waduh, ada navigator, ada persekutuan doa kampus, ada di gereja juga. Wah, sebenarnya itu kalau ya untung ya di kuliah tidak terlalu bebannya terlalu ini ya. Jadi akhirnya bisa mengikuti. Tapi setelah saya renungkan juga, saya flashback, wah iya juga kayaknya menyita waktu juga ya untuk hal-hal tersebut. Tetapi saya bilang bahwa memang tiap orang punya kemampuan beda-beda, punya tujuan beda-beda, motivasi dan lain-lain ya. Kita tidak bisa menyamakan, selama dia masih ada kapasitas untuk bisa melakukan banyak hal, it's okay, nggak masalah ya. Tetapi kalau misalnya belajar, fokus belajar dan mengambil salah satu juga, it's tidak masalah ya, karena itu sesuai kapasitas dan tanggung jawab teman-teman. Jadi mungkin ketika mulai di kuliah ya, ini kelasnya kalau teman-teman lihat gambar 2 di bawah ini, kami dulu ada 18 orang, dan saya yang Kristen sendiri waktu itu di kelas, itu juga jadi salah satu tantangan juga bagaimana bergaul. Tapi untung saya masih memiliki 2 sahabat yang dekat dan cukup unik waktu itu, karena yang satu dari Bali, dari Lombok, agama Hindu, yang satu dari Bengkulu, agama Muslim. Ternyata kami bisa sangat dekat ya. Itu ya, saya bersyukur juga untuk hal itu, bahwa mungkin ada 1-2 teman yang nanti ya, teman-teman yang baru mulai kuliah akan memiliki itu ke depan, dan bisa juga mencari.
Dan itu sangat penting sih karena sampai sekarang berfungsi, atau karena kita masih tetap connect, masih tetap komunikasi, saling mendukung, itu yang saya rasakan sih sampai sekarang ya. Gambar yang di ujung ini saya sempat main ke tempat teman saya ini yang Bengkulu. Ini waktu lagi panen sawi padi ya. Itu hampir 3 minggu saya main di sana Lebaran. Nggak pulang ke Ambon, malah main ke Bengkulu ya. Nah, itu jadi pengalaman juga yang unik ya, bisa membangun hubungan dengan keluarga teman-teman yang kuliah di kampus. Itu jadi hal yang menarik sih bagi saya. Dan selain itu ya belajar ya, kita tetap komunitas ya, jalan ya, olahraga, apa yang diperlukan di kampus. Ya beda situasi dengan sekarang ya, karena sekarang serba terbatas, masih online. Jadi memang aktivitasnya beda dan lain-lain, jadi perlu penyesuaian aja, tetapi penekanannya dua-duanya tetap sama penting. Nah, ini di dalam PA, kalau di navigator juga ya tetap ada PA kelompok kecil, dan ini ada rally ini teman-teman yang waktu dulu ya. Ini sekarang sudah banyak ya, udah ada yang nikah, ada yang sudah bekerja, ya bersyukur memiliki mereka juga ya di waktu masa-masa kuliah dulu, dan bertumbuh bersama. Nah, seperti yang saya tadi bilang, kalau ada konflik yang terjadi, sebenarnya kuncinya itu ya, pengambilan keputusan terletak pada perencanaan sebelumnya. Jadi memang sangat penting teman-teman membuat perencanaan ya, di dalam misalnya jangka pendek 1 minggu, atau juga bisa 1 semester, dan melihat kapasitas teman-teman sampai di mana untuk bisa fokus di kuliah, untuk belajar dan mengerjakan tugas dan lain-lain, dengan menjalankan sambil pelayanan ya, atau fellowship ya. Fellowship ini bisa juga pertemuan, hangout dengan teman-teman, atau liburan dan lain-lain ya, bisa bisa bentuknya macam-macam. Dan yang penting teman-teman bisa membuat perencanaan yang baik. Nah, kalau saya waktu itu, kalau ada PA ya yang prioritas ya istilahnya, yang bisa dijalankan, yaitu beda-beda juga, saya tidak tahu kondisi teman-teman, tetapi mungkin bisa menjadi pertimbangan bahwa yang itu kegiatan PA ya untuk pertumbuhan rohani itu sangat perlu ya bagi saya ya. Jadi memang itu yang rutin diwajibkan, bisa teman-teman jadwalkan seminggu sekali ya, minimal 2 jam ya kalau PA, dan bisa share cerita. Itu sangat penting sih bagi saya waktu itu. Dan ya sampai sekarang masih tetap bertumbuh di dalam kelompok PA itu ya. Teman saya Bang Ardi dengan Bang Peter ya, tetap saling mendukung sampai sekarang, dan itu sangat-sangat bermanfaat ya. Dan juga teman-teman perlu mencari hal itu untuk terus menopang teman-teman, menunjang teman-teman di dalam perkuliahan ya. Selain belajar, fokus juga ke pertumbuhan. Kemudian apabila ada ini yang seperti yang sudah saya bilang, kuncinya itu pengambilan keputusannya untuk perencanaan. Jadi harus perlu tahu tuh jadwal ujian, kemudian ada karya tulis, dan mungkin paper. Kalau sekarang mungkin banyak lomba-lomba juga yang diadakan ya, dan itu kan small group gitu ya untuk diskusi, dan itu juga kan menyita waktu di luar tanggung jawab untuk menyelesaikan kuliah atau SKS yang diberikan ya. Jadi itu juga perlu diatur supaya tidak bersinggungan dengan mungkin pelayanan yang teman-teman kerjakan. Nah, tapi apabila dalam keadaan terjepit ya, tapi tetap harus studi yang tetap diprioritaskan ya. Karena studi kan kita juga pelayanan ya sebenarnya ya. Itu yang pelayanan utama yang memang harus kita selesaikan. Karena itu tanggung jawab kita yang utama ya ketika kita kuliah. Tapi di samping itu pelayanan juga adalah hal yang penting yang perlu kita lakukan atau kerjakan. Dalam Kolose 3 ayat 15, yaitu hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi di atas semua ini ya teman-teman mengambil keputusan itu dengan damai ya. Maksudnya kuncinya kembali lagi hubungan kita dengan Tuhan, dan kita tahu kita punya tanggung jawab ini, dan ketika ada pilihan-pilihan itu ya kita harus tetap menanyakan Tuhan ya. Dan apabila kita merasa damai di dalam mengambil keputusan itu ya, itu yang kita kerjakan.
Kemudian apabila ada pelayanan, bentuk pelayanan yang mungkin tanggung jawab lebih berat, nah itu bisa diskusikan lagi dengan pemimpin. Pelayanan yang bisa dikurangi spare-nya untuk ini ya supaya bisa fokus ke studi dan bisa menyelesaikan dengan baik. Karena ada kadang-kala yang terlambat studi karena pelayanannya terlalu banyak ya, sampai itu juga kan nggak jadi berkat sebenarnya. Tapi apabila balance antara kedua hal itu kan, ya satu sisi ya kita menjadi berkat dan tidak ada yang menghakimi kita karena memang kita bertanggung jawab untuk hal itu kan menjadi saksi juga ya bagi orang-orang. Ya, ada dua contoh kita mungkin yang bisa menggambarkan sedikit ya tentang di Paulus ya, di mana dia juga dalam pelayanan dia tetap bekerja juga untuk menghidupi kebutuhannya ya. Jadi selain menyampaikan itu dia tetap bekerja ya. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kami harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 8. Dan yang berikut mungkin di kitab Daniel ya teman-teman mungkin sudah tahu ya, Daniel sangat selainnya sangat ya bisa menjadi tangan kanannya raja ya selama mungkin 2 atau 3 periode ya. Nebukadnezar kemudian beralih ke Darius. Dia dipilih dan dilatih secara khusus ya. Waktu itu kan mereka dalam masa pembuangan dan akhirnya dipanggil beberapa orang Yahudi untuk dilatih untuk melayani raja. Dan akhirnya Daniel dan ada ketiga temannya terpilih ya dan dilatih di situ. Dan dalam proses atau cerita-cerita yang kita nikmati dari kisah Daniel kan ya sangat mengutamakan hubungan dengan Tuhan juga, berdoa kemudian berpuasa, tetapi di dalam tugas dan tanggung jawabnya di sana dia menjadi orang yang sangat diberkati ya, sangat excellent, maksudnya sangat pintar dalam melakukan bagian yang harus dia kerjakan. Jadi akhirnya dia bisa menjadi berkat juga untuk di setiap pekerjaan yang dia kerjakan pada waktu itu ketika melayani. Jadi ya teman-teman sebenarnya simpel sih, bahwa kita memiliki tanggung jawab belajar ya, jadi kita harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan yang tujuan tadi yang mungkin saya tadi bilang, mengenal diri kita, kemampuan sampai mana, dan akhirnya kita mengaplikasikan itu dan bisa melakukan dengan baik dan mengingat bahwa kita juga menjadi saksi ya di dalam setiap yang kita kerjakan itu, seperti yang di Matius 5 ayat 13 sampai 16 tentang garam dan terang dunia ya. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi dalam setiap tanggung jawab yang kita kerjakan ya kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh bahwa kita jadi saksi ya untuk setiap yang kita kerjakan. Dan juga di bagian ini Kolose 3 ayat 23 mungkin teman-teman sudah cukup familiar juga, bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, apapun yang kita kerjakan, ya balik lagi tadi seperti di Kolose juga tadi ayat 3 ayat 15 tadi, bahwa ada damai yang kita rasakan dan kita fokusnya memang kepada Tuhan yang utama ya. Yang utama, dan apabila kita fokus kepada itu seperti yang tadi di Amsal 1 ayat 7 juga yang di awal tadi, bahwa memang permulaan pengetahuan juga berasal dari Tuhan ya. Dan dia yang akan menambahkan hikmat sesuai dengan apa yang kita perlukan apabila memang kita fokus kepada dia. Dan di dalam Roma 12 ayat 1, jadi memang tidak bisa dipisahkan ya antara studi dan tadi fellowship ya, karena memang secara keseluruhan kehidupan kita memang ini adalah persembahan yang kudus ya. Kalau teman-teman ingat, saya nggak cantumin, mungkin nanti bisa teman-teman baca bahwa kita ini adalah
karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi apapun yang kita kerjakan sebenarnya itu adalah persembahan kita yang seutuhnya kepada Tuhan. Jadi mau studi, mau itu berarti fellowship, pelayanan, semuanya itu adalah persembahan kita yang kita lakukan sekarang juga. Dan setelah ini, ya seluruh aspek kehidupan kita sebenarnya itu adalah persembahan yang harum untuk Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Mungkin teman-teman pernah melihat ilustrasi roda ya. Jadi kalau roda mau bergerak, berarti kan harus tetap terhubung ya secara keseluruhan. Dan di sini fokus utamanya adalah Kristus ya. Yang bagian luarnya itu kita adalah orang Kristen yang dalam perbuatan, yang bagaimana kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan lewat firman dan doa secara vertikal ya. Kemudian secara horizontal, yaitu bagaimana kita bisa bersaksi dan tetap bersekutu dalam fellowship tadi yang kita lakukan. Pada ujungnya, kalau semuanya berjalan seimbang, berputar, maka yang kelihatan kan di tengahnya ya. Yang kelihatannya adalah Kristus sendiri ya. Jadi memang semua aspek ini penting dan bagaimana kita menerapkan itu juga hal yang baik yang bisa kita lakukan ke depan. Jadi hidup yang seimbang tidak terjadi begitu saja, namun waktu terbaik untuk mencapai keseimbangan adalah ketika kita duduk di bangku kuliah ya, atau sebagai mahasiswa. Karena ya saya juga mengalami sih banyak hal yang dipelajari ketika mahasiswa ya, ketika kuliah, dan setelah menyelesaikan ada landasan yang bisa diambil yang terus dikerjakan sampai memasuki dunia pekerjaannya. Jadi ya teman-teman yang baru masuk, ya silakan menikmati waktu ini dan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Banyak hal yang bisa dipelajari dan nanti akan bermanfaat ke depannya. Adalah kesempatan yang unik sekali dalam hidup ini untuk mengembangkan pola kehidupan rohani serta kepribadian yang akan mendasari sisa dari kehidupan. Dari kehidupan selanjutnya ini sangat penting ketika dimulai dari kampus ya, dari bangku kuliah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang Aldo dan teman-teman. Semoga ada manfaat sedikit dan kita masih terus sama-sama, mungkin teman-teman lain punya cerita yang unik. Dan berharap rekan-rekan yang baru ini juga bisa menikmati setiap masa kuliahnya saat ini, dan nanti akan kedepannya menjadi cerita yang menarik juga bagi adik-adik yang di bawahnya. Itu Bang, terima kasih. Saya kembalikan. Oke Bang Calvin, thank you Bang untuk sharing firman-Nya.